Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Putri Nabela dengan NIM 0511911043. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kewirausahaan, yaitu membuat produk lilin aromaterapi serai. Pemakaian bahan alam saat ini memang cenderung meningkat. Di antaranya adalah pemakaian bahan alam untuk aromaterapi. Seperti halnya yang telah digunakan di masyarakat, bahan alam yang dapat digunakan untuk aromaterapi salah satunya adalah daun serai. Serai atau Cymbopogon citratus merupakan salah satu tanaman yang mengandung minyak esensial pengusir nyamuk yang sudah lama dikenal orang, terutama bagi yang senang berkebun di rumah. Citronella adalah minyak esensial yang ditemukan dalam serai. Salah satu cara merelaksasi pikiran setelah penat di tempat kerja adalah dengan mencium aromaterapi. Segala lelah dan penat akan segera hilang dan pastinya akan bisa kembali segar dan rileks. Ada banyak sekali pilihan aromaterapi yang hadir di pasaran. Salah satunya yang tersedia dalam bentuk lilin aromaterapi. Jadi lilin aromaterapi adalah alternatif aplikasi aromaterapi secara inhalasi atau penghirupan, yaitu penghirupan uap aroma yang dihasilkan dari beberapa tetes minyak atsiri dalam wadah berisi air panas. Lilin aromaterapi akan menghasilkan aroma yang memberikan efek terapi bila dibakar. Saat ini, lilin aromaterapi banyak diformulasikan dengan mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai aromaterapi dan juga sebagai anti nyamuk. Tujuan proyek kewirausahaan ini yaitu satu, untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dengan memanfaatkan bahan alami untuk mengusir nyamuk dan menciptakan produk inovasi dari lilin aromaterapi. Yang kedua ada melatih keterampilan mahasiswa di bidang kewirausahaan. Yang ketiga ada dapat memasarkan produk secara luas. Luaran yang diharapkan dari proyek kewirausahaan ini adalah satu, mampu mengenalkan kepada masyarakat bahwa lilin aromaterapi serai ini selain digunakan untuk penerangan, bisa juga sebagai media relaksasi dan juga sebagai pengusir nyamuk, lalat, dan serangga lainnya. Yang kedua, produk inovasi lilin aromaterapi dengan menggunakan bahan alami sehingga aman digunakan bagi tubuh dan bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga ada lilin aromaterapi serai ini diharapkan dapat menjadi produk favorit sehingga laris di pasaran dengan bentuk yang unik dan menarik. Gambaran umum perencana usaha yaitu saya rincikan sebagai berikut. 1. Deskripsi produk. Produk ini merupakan pengembangan atau inovasi dari produk lilin beraroma serai dan berfungsi ganda sebagai hiasan maupun aromaterapi dan juga sebagai pengusir nyamuk. Yang kedua, harga produk. Harga lilin aromaterapi serai ini adalah 15.000 per satu lilin. Harga tersebut ditentukan berdasarkan biaya produksi serta menyesuaikan dengan harga minimarket atau pasar agar terjangkau oleh pihak masyarakat serta dapat bersaing di pasaran. Yang ketiga ada perkiraan konsumen. Untuk konsumen, melakukan pembelian lilin aromaterapi serai ini dimulai dari remaja sampai semua kalangan masyarakat. Prospek dalam hal ini sangat bagus karena dalam hal pesaing terdekat pun tidak ada. Perkiraan konsumen per hari biasanya mencapai 3 orang, itu memungkinkan prospek pasar dari pemasaran cukup bagus. Yang keempat, ada peluang pasar. Produk lilin aromaterapi sudah sangat sering dijumpai di daerah perkotaan. Namun produk lilin aromaterapi sebagai pengusir nyamuk masih jarang ditemui. Keunggulan produk ini adalah menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan dan cocok dipasarkan pada daerah perkotaan yang memiliki suhu udara cukup panas dan cenderung lembab. Yang kelima ada lokasi usaha. Potensi usaha lilin aromaterapi serai ini berkembang cukup pesat karena terletak yang sangat strategis, yaitu berlokasi di daerah kudus kota yang mudah dijangkau karena terletak di pinggir jalan raya dan dekat dengan pemukiman penduduk, dan juga dekat dengan tempat perbelanjaan sehingga memungkinkan dilihat dan dikenal oleh banyak orang. Yang terakhir ada promosi produk. Untuk menyebarkan informasi tentang lilin aromaterapi serai ini, kami mengadakan beberapa cara agar masyarakat tahu dan menambah profit usaha kami dengan melakukan promosi, yaitu diantaranya menggunakan media internet atau sosial media, yaitu dengan menyebarkan di media sosial seperti Instagram,
Facebook, Twitter, karena sebagian masyarakat sekarang umumnya lebih suka menggunakan media sosial, bukan hanya untuk main-main, tetapi juga untuk jual beli barang. Jadi, kemungkinan peluang lebih besar jika memasarkan produk di sosial media. Yang kedua, menggunakan marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Samping itu, jual beli secara langsung. Sekarang lagi maraknya jual beli secara online, karena memudahkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Samping itu, karena sebagian besar masyarakat sekarang lebih memilih jual beli di marketplace online, karena perbandingan harga yang lumayan. Oleh sebab itu, berjualan di marketplace online ini menjadi peluang yang besar untuk memasarkan sebuah produk. Yang terakhir ada promosi produk dari mulut ke mulut, yang artinya cukup dengan menceritakan tentang usaha lilin aromaterapi saya ini kepada keluarga, sahabat, atau kerabat lainnya. Promosi ini termasuk cara yang paling mudah dan tidak mengeluarkan biaya karena uh, hanya cukup hanya cukup menyebarkan dari mulut ke mulut aja. Selanjutnya ada analisa SWOT dari usaha ini, yaitu ada kekuatan atau strength, yaitu satu, mengandung bahan herbal sehingga sangat baik bagi tubuh untuk efek relaksasi. Yang kedua ada mempunyai harganya sangat terjangkau. Yang ketiga ada mempunyai lilin dengan warna yang unik. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu satu, mengandung bahan kimia dari pewarna dan bahan utama lilin yaitu parafin. Yang kedua, untuk penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Yang ketiga, dengan wadah gelas kaca yang kecil, penggunaan jadi cepat habis. Yang selanjutnya ada peluang. Kebutuhan yang bisa jadi 2-in-1, yaitu bisa jadi penerangan dan juga bisa jadi media relaksasi. Selanjutnya, produksi lilin aromaterapi berbahan alami masih terbatas, jadi bisa menjadi peluang usaha lilin aromaterapi sereh. Yang ketiga, terkenal di kalangan anak muda karena bisa menghilangkan stres dan mempunyai efek relaksasi. Selanjutnya ada strategi atau SO. Satu, membuat label yang unik dan foto yang terlihat menarik. Yang kedua, menambah beberapa pilihan warna lain yang menarik pada lilin. Yang ketiga, ada memberikan pelayanan yang cepat dan respon yang baik kepada konsumen. Yang selanjutnya ada strategi, yaitu ada WO, menerapkan beberapa pilihan ukuran kemasan lilin agar lebih bervariasi. Selanjutnya ada menambah inovasi terbaru agar konsumen tertarik, terus menerapkan strategi marketing yang lebih baik. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama yaitu ada persaingan harga dengan toko lain. Yang selanjutnya kenaikan harga bahan baku pembuatan lilin aromaterapi. Yang ketiga ada dampak negatif penggunaan jangka panjang lilin aromaterapi pada kesehatan. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing dengan mengembangkan produk lebih berkualitas. Yang kedua ada menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Yang terakhir yaitu ada strategi atau WTM. Yang pertama yaitu menambah variasi dan ukuran pada lilin. Yang kedua ada memberikan potongan harga kepada pembeli baru. Yang ketiga ada memperluas area promosi di tempat terpencil untuk meningkatkan penjualan. Metode pembuatan produk. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat produk lilin aromaterapi sereh. Alatnya yaitu ada satu stoples kaca atau gelas kaca, yang kedua ada sumbu lilin, yang ketiga ada lem silikon, yang keempat ada penjepit baju, yang kelima ada panci rebus, yang terakhir ada tusuk sate bambu. Untuk bahannya yaitu ada lilin putih, krayon untuk pewarna, yang terakhir ada minyak serai atau citronella essential oil. Nah, untuk metode pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan sumbu lilin, sesuaikan panjangnya dengan stoples atau gelas kaca, dan lebihkan sekitar 2 cm sampai 3 cm. Yang kedua, beri sedikit lem silikon di ujung tali dan jepit bagian atas dengan jepitan baju agar sumbu bisa berdiri tegak. Gantungkan jepitan jemuran dengan potongan kayu atau tusuk sate bambu yang diletakkan melintang di bibir stoples atau gelas kaca. Selanjutnya, potong lilin putih dan haluskan, lalu masukkan ke dalam panci agar mencair. Kemudian, untuk membuat lilin warna-warni, haluskan krayon dan aduk di dalam panci. Semakin banyak krayon yang dipakai, warna akan semakin bagus.
Selanjutnya, tambahkan 5-10 tetes minyak citronella ke dalam panci dan aduk secara merata. Yang selanjutnya, tuang adonan lilin ke dalam toples kaca atau gelas kaca, dinginkan lilin dan tunggu hingga mengeras. Setelah lilin mengeras, gunting sedikit bagian ujung sumbu. Lilin aromaterapi serai untuk pengusir nyamuk pun dapat Anda gunakan. Gambaran produk. Untuk gambar ada di samping, dengan ciri-ciri lilin aromaterapi serai ini merupakan produk homemade dengan menggunakan bahan alami serai yang kemudian diambil minyak esensial serai atau citronella oil dengan ditambahkan pewarna untuk menambah kecantikan produk lilin serta agar menarik minat konsumen. Lilin aromaterapi ini memiliki ciri-ciri yaitu meleleh jika terkena panas atau api, berbentuk silinder dengan gelas kaca kecil sebagai tempatnya, dan mempunyai berbagai ukuran dan warna lilin, memiliki warna biru karena menggunakan pewarna, memiliki bau khas minyak serai ketika lilin dibakar, dan terdapat label kemasan yang menarik di bagian depan. Terima kasih. Dan sudah cukup saya presentasikan untuk proyek wirausahaan saya. Apabila ada salah kata atau kalimat, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.